Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yaitu masih melanjutkan kajian ayat-ayat Al-Quran atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang pada kali ini saya akan mentadaburi surat An-Nisa ayat 48 sampai 50. Pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada Ramadan tahun 1444 Hijriah kita masih bertemu kembali pada bulan Ramadan. Semoga apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, mari kita kaji yaitu pertama tentang makna ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Maksudnya atau pengertian syirik yaitu merupakan pemutusan hubungan antara Allah dan hambanya. Karena itu tidak ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan pengampunannya. Apabila mereka meninggalkan dunia, ini adalah keadaan musyrik, maka terputus hubungannya dengan Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam hadis, yaitu semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Yaitu dzalika Jibrilu alaihi salamu arradali fi janibil kharrati qala Bashir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qultu ya Jibrilu wa in syarqa wa in zana qala na'am qala qultu wa in syarqa wa in zana qala na'am wa in syaribal khamr. Yang artinya Jibril berkata kepadaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tepi tanah berbatu ia berkata, sampaikanlah kabar gembira kepada umatmu bahwa barang siapa yang meninggalkan dunia sedang dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk surga. Aku bertanya, wahai Jibril, meskipun dia pernah mencuri dan berzina? Dia menjawab, benar. Aku bertanya lagi, meskipun dia pernah mencuri dan berzina? Dia menjawab, iya. Dan meskipun dia pernah meminum khamr. Di dalam Al-Quran yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim ma min nafsin tamutu la tusyriku billahi syai'an illa khallat lahal maghfiratu insya'a azabaha wa insya'a ghafaralaha. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan ia akan mendapat ampunan. Jika Allah menghendaki, maka akan disiksanya, dan jika Dia menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksudnya yaitu sesungguhnya tidaklah akan berbuat syirik seseorang yang di dalam jiwanya masih ada unsur-unsur kebaikan dan kesalehan. Sesungguhnya seseorang hanya berbuat demikian apabila jiwanya sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki.
Pendengar kajian online yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 48 di atas menunjukkan bahwa dosa syirik merupakan dosa yang terbesar karena bukti-bukti keesaannya demikian gamblang dan jelas terbentang di alam raya, bahkan dalam diri manusia sendiri. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan memiliki potensi yang mengenalnya dan memenuhi tuntunan-tuntunannya, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasya 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan ketetapan tidak mengampuni dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala menggariskan bagi setiap makhluk untuk mengakuinya sebagai penguasa tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan bila itu telah dilaksanakan, maka yang bersangkutan telah masuk ke dalam koridor keamanan dan sudah terpelihara jiwa raga, harta, dan kehormatannya berdasarkan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Makna firman di atas yaitu madu nazalika liman yasha, yang artinya dan dia Allah mengampuni yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan merupakan syarat sekaligus peringatan bagi setiap pelanggar untuk tidak mengandalkan sifat pengampunan atau Allah berdalih dengannya untuk melakukan pelanggaran. Seandainya semua pelanggaran syirik diampuninya, tidak ada lagi arti perintah dan larangannya, serta tidak berguna pendidikan ilahi yang menuntun manusia ke jalan kebaikan. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap suci dirinya sendiri? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendengar kajian online yang dirahmati Allah, ayat ini memberi pelajaran kepada setiap orang agar jangan memuji diri sendiri, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Adapun memuji orang lain itu juga terlarang jika berlebihan, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbunyi, Waihaka kotokta unuko sahibaka yaqulu lahu miraron in kana ahadukum matihan la mahalata falyakul ahasiba kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allahu wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Pendengar kajian online yang dirahmati Allah, artinya yaitu celaka engkau. Engkau telah memotong leher temanmu berulang kali. Beliau mengucapkan perkataan itu. Jika salah seorang di antara kalian terpaksa atau harus memuji, maka ucapkanlah, saya kira si fulan demikian kondisinya. Jika dia menganggapnya demikian, adapun yang mengetahui kondisi sebenarnya adalah Allah, dan janganlah mensucikan seorang di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar kajian online yang dirahmati Allah, pujian yang berlebihan dapat mengakibatkan yang bersangkutan besar kepala, sehingga tidak berusaha lagi meningkatkan prestasinya, atau bahkan menjadikannya meremehkan orang lain. Adapun pujian yang layak
dan pada tempatnya adalah dibenarkan dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu dapat mendorong peningkatan prestasi dan syukur kepada Allah. Maksudnya, pujian yang berlebihan dapat mengakibatkan yang bersangkutan besar kepala, sehingga tidak berusaha lagi meningkatkan prestasinya atau bahkan menjadikannya meremehkan orang lain. Adapun pujian yang layak pada tempatnya adalah dibenarkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal itu dapat mendorong peningkatan prestasi dan syukur kepada Allah. Mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Umi atau Arab yang tidak memiliki kitab suci. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Yang artinya akan tetapi Allah mensucikan orang-orang yang ia kehendaki dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Pendengar kajian online yang dirahmati Allah, sebagian ulama menjelaskan bahwa manusia walaupun mampu memiliki sifat-sifat terpuji atau berhias dengan aneka kemuliaan, namun jika itu menjadi fokus utamanya dan ia menganggap bahwa perolehannya pada dirinya sendiri bukan karena karunia Allah, itu artinya sama dengan mempertuhan diri sendiri dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah segala sesuatu adalah milik Allah? Jangankan sifat terpuji yang dianggap melekat pada dirinya seluruh totalitas manusia tanpa kecuali adalah milik Allah semata. Dia yang memberinya hidup dan sebab-sebab hidup, dan hanya Dia Allah pula yang mampu mencabutnya. Pendengar kajian online yang dirahmati Allah, karena itu tidaklah wajar seseorang atau suatu kelompok memuji dirinya sendiri. Hanya Allah yang berhak atas pujian itu. Ia yang menganugerahkan sebab-sebab pujian dengan cara yang dikehendakinya. Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya fatilan, yang artinya mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kata fatilan di atas Kata fatilan di atas diterjemahkan dengan sedikit pun. Pada mulanya artinya adalah serat yang terlihat pada biji kurma yang terbelah. Ada juga yang mengartikan sebagai kotoran yang terangkat dari jari tangan yang terlihat bersih sekalipun pada saat Anda menggosok-gosoknya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba wa kafa bihi isman mubina. Yang artinya, perhatikanlah bagaimana mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Pendengar kajian online yang dirahmati Allah, maksud ayat tersebut yaitu Allah menyuruh nabinya untuk memperhatikan umat-umat yang berbuat syirik itu telah mengadakan berbagai macam kedustaan tentang Allah. Seolah-olah mereka mengetahui dengan pasti, padahal hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar. Setelah menjelaskan sifat buruk di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan dan mengamati betapa mereka dengan sengaja mengada-adakan dusta terhadap Allah. Sekali mereka berkata, kami kekasih Allah. Di kali lain mereka menyatakan, kami yang paling benar dan lain-lain. Dan semua itu mereka nyatakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tadabbur kali ini, yaitu surat An-Nisa ayat 48 sampai 50. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bagi kita semua. Dan semoga apapun yang kita lakukan,
pada bulan Ramadan ini selalu mendapat ridho dari Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.